lagi di Unesa On Air dan sore ini spesial kenapa? Karena hostnya aku. Karena aku adalah dosen ilmu komunikasi, jadi terpaksa saya seolah-olah menjadi host yang muda belia seperti mahasiswa untuk berjumpa dengan kalian. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya prodi ilmu komunikasi itu langsung kalian tulis di kolom komentar @komen ada Ambarita, yo pada tanya. Nah, sebentar kita lihat dulu kalau kalau ada viewer lebih dari 10 baru kita perkenalkan narasumber. Kasihan kan soalnya narasumber kita itu spesial. Jadi cuman boleh dilihat sama banyak orang. Ayo kamu share. Tuh kan. Ini viewsnya udah banyak ya, udah lebih dari 10 ya. Kalau udah love like-nya udah lebih dari 100 nanti aku kasih spill gimana caranya masuk ilmu komunikasi. Soalnya nggak gampang. Berapa ya keketatannya ya Dam ya? Ilmu kan sering banget ya ditanyain tuh ilmu komunikasi. Keketatannya berapa, referensi dari tahun lalu itu cukup ketat susah. Sudah like-nya udah 300 udah lah ya. Oke, kita langsung memperkenalkan ada Korprodi Ilmu Komunikasi. Pak Anam, Dr. Anam. Beliau adalah Korprodi. Silahkan menyapa audiens yang ada di sini. Kameranya di tengah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Hermat. Hari ini menemani kita ada Mbak Vinda juga. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi UNESA. Nanti kalau mau tanya banyak sekali informasi dan juga nanti mungkin ada yang masih bingung ya, bagaimana cara masuknya, persyaratan seperti apa, bagaimana prospek kerjanya, kita akan jawab di sini nanti. Mantap. Dan juga ada dosen ilmu komunikasi UNESA, itu adalah beliau Direktur Humas. Jadi nggak kaleng-kaleng dosennya ilmu komunikasi itu bukan orang biasa, makanya nggak rugi loh kalian kalau masuk ilmu komunikasi UNESA. Ada Dr. Vinda. Halo Vinda. Tuh. Vinda, kalau mau jadi humas itu susah nggak sih? Mudah asalkan belajar. Mudah asalkan masuk ilmu komunikasi UNESA, bener gak? Tuh kan, Ilkom UNESA memang keren. Noran, ini Noran, mahasiswa UNESA. Oke, Noran, tambah nih like-nya ya. Noran, ya apa, wis dapat tempat magang belum? Dia kemarin udah pusing, karena kenapa kok pusing kalau cari tempat magang di Ilkom UNESA? Karena banyak tawaran yang menggiurkan, jadi pusing milih yang terbaik di antara yang terbaik. Betul ya kan? sekali, oke. Banyaknya penawaran gitu loh. Sudah Ibu alhamdulillah loh, ada soalnya yang menawarkan banyak sih Noran ini. Gitu, oke. Silahkan tanya-tanya, kita coba. Aku lupa kalau UNESA aku taruh di pilihan 2, kira-kira diterima nggak ya? Ini jalur apa dulu? Kalau jalur SNBP itu harus pilihan pertama. Jalur rapor. Oke, harus pilihan pertama. UNESA nggak mau di nomor 2 kan? Betul. Oke. Sekarang ke Pak Anam. Pak Anam, ilmu komunikasi UNESA ini apa sih bedanya dengan ilmu komunikasi di kampus-kampus lain? Soalnya banyak kan ilmu komunikasi di kampus lain. Betul sekali. Kalau komunikasi UNESA itu memang kalau kita sejarahnya itu berdirinya tahun 2013. Baru pertama kali mahasiswa itu diterima tahun 2014. Dan saat ini sudah terakreditasi unggul BAN PT, terus juga akreditasi unggul internasional akuin. Nah, kalau kita berbicara tentang konsentrasi program studi ilmu komunikasi ini, yang pertama ada marketing komunikasi. Ini saya bawa juga Mbak Vinda, ini adalah bagian dari dosen-dosen ilmu komunikasi, marketing komunikasi. Yang kedua ini Mbak Herma, itu adalah berkaitan dengan manajemen media. Saya sendiri adalah di komunikasi pembangunan atau komunikasi. Ini lengkap sih. Lengkap, ya formasinya lengkap. Mungkin nanti teman-teman yang di rumah itu mau bertanya tentang apapun, kita jawab di sini. Yang membedakan apa? Nah ini spesialisnya yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi UNESA. Ada 3 konsentrasi yang merupakan pilihan unggulan di program studi Ilmu Komunikasi UNESA. Lulusannya, saya langsung ke dosen-dosennya dulu. Kalau Bu Vinda ini berarti marketing komunikasi. Terus kalau lulus jadi apa? Oke, jadi ini biasanya untuk adik-adik terutama kelas 12 ya, kan mereka pasti butuh gambaran. Aku tuh kalau mau lulus dari Prodi Ilmu Komunikasi itu kira-kira nanti jadi apa aja. Kalau di kepeminatan marketing komunikasi itu bisa jadi seorang public relation, kemudian bisa menjadi seorang digital marketing, bisa menjadi
communication business, bergabung dalam communication business. Dan ini fun fact untuk teman-teman semua, Kece People semuanya, bahwa berdasarkan riset dari World Economic Forum tahun 2023, lulusan prodi ilmu komunikasi itu menempati nomor 2 di dunia paling dicari. Jadi lulusannya nanti diharapkan bisa mengisi lowongan-lowongan pekerjaan, diantaranya menjadi digital marketing, kemudian analisis strategi, kemudian social media spesialis, kemudian business development dan lain-lain. Oke, ini yang sering banyak, oh ini Iko Magetan bagus nggak? Bagus aja, sama Iko Magetan. Soalnya tanda tangan ini apa ijazahnya nanti sama dekannya, dekan Visipol. Jadi jangan khawatir, Ikom Unesa Magetan sama Ikom Unesa Surabaya sama, tergantung kalian tinggal di mana dan tergantung nilainya berapa. Betul sekali. Oke, saya ke Pak Anam dulu ya, Pak Anam. Ini orang-orang kalau misalnya banyak yang nanya, kalau kuliah ilmu komunikasi tapi saya itu introvert, susah ngomong gitu. Gimana? Ada solusi? Oke, tenang saja. Beberapa kegiatan di prodi ilmu komunikasi itu banyak yang mendukung bagaimana kita harus berbicara, bagaimana harus kita terbuka. Itu adalah bagian dari kegiatan program studi ilmu komunikasi UNESA ini. Jadi jangan khawatir karena introvert itu kalau di depan publik, ya kan. Tapi kita di balik layar itu banyak loh kegiatan-kegiatan kita, ya, kameramen, ya, ini teman-teman yang editing dan visual digital itu juga kita dibutuhkan di sini. Bukan cuma itu saja, tapi kegiatan informasi yang mendukung mahasiswa itu sangat mendukung sekali untuk masuk di program studi ilmu komunikasi. Oke. Dan teman-teman aku menjelasin, kan tadi udah dijelasin lulusan. Kalau di media itu lulusannya sekarang lagi hits konten kreator ya. Betul. Seperti saya. Bisa jadi konten kreator yang pasti tajir. Terus konten kreator itu kan juga punya staff atau tim digitalnya, ada tim kreatif, ada atau adminnya juga pasti dari teman-teman ilmu komunikasi. Kalau kalian menapaki karir pertama kan admin dulu, itu juga dari ilmu komunikasi. Karena apa? Karena bahasa-bahasa digital tuh hanya dipelajari oleh teman-teman ilmu komunikasi dan rumpun ilmu komunikasi lainnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya peluang kerja, ilmu komunikasi itu gede banget ya. Sangat luar besar. Dan itu sudah berdasarkan penelitian. Nah, berdasarkan kalau Bu Vinda ini emang luar biasa sih berdasarkan penelitian. Kalau saya cuman berdasarkan angan-angan, 211 yang nonton. Tambah lagi nih. Tambah lagi luar tab-tabnya, biasa. ya. Oke, saya ke Bu Vinda lagi. Bu Vinda, ini masalah kehumasan gitu ya. Sekarang itu kalau misalnya mau kuliah ilmu komunikasi, oke, let's say kita kuliah ilmu komunikasi, triknya harus belajar apa sih supaya punya daya saing dengan lulusan yang lain gitu kan. Biasanya pertanyaan yang muncul dari mahasiswa itu dia sudah mempersiapkan, anak-anak sekarang kan pinter-pinter ya. Sebelum kuliah dia akan mempersiapkan ikut organisasi apa, soft skill apa yang diasah, yang paling cocok kalau pengen jadi humas itu apa? Oke, jadi di beberapa pengalaman nih gitu ya sebagai humas, sebenarnya untuk mahasiswa itu ketika mau masuk prodi ilmu komunikasi dan kepeminatan Markom, diantaranya public relation, itu harus punya yang basic banget, itu adalah dasar menulis. Oh, ya, jadi dia harus bisa menulis karena pada saat nanti bergabung dalam bidang kehumasan, mereka akan dibiasakan untuk misalkan menyusun narasi campaign, narasi kampanye komunikasi publik, kemudian ketika misalkan bikin berita di website, kemudian nanti misalkan mengelola isu-isu krisis, mereka harus bisa membuat naskah untuk klarifikasi misalkan. Jadi menyusun narasi dan menyusun naskah itu penting banget. Jadi yang paling dasar menurut saya adalah kepenulisan. Selain skill-skill teknis lain seperti misalkan fotografer, kemudian desain grafis, kemudian editor, itu adalah skill-skill yang paling dibutuhkan di ilmu komunikasi terutama public relation. Nah, itu semua ada mata kuliahnya nggak Pak Anam? Iya, mata kuliahnya ada. Mata kuliah itu sangat mendukung untuk mencapai kompetensi mahasiswa. Jadi
kompetensi mahasiswa itu kita benar-benar cermati ketika mahasiswa sebelum lulus sih harus punya kompetensi apa. Contohnya kalau menulis berarti ada penulisan humas, ada teknik untuk jurnalistik, itu ada semuanya. Nah skill yang lain tadi dikatakan untuk teknis seperti fotografi, kita ada juga mata kuliah fotografi, itu juga untuk desain, itu ada DKV, ada visual digital dan juga produksi media. Mungkin Mbak Irma nih kalau di UNESA nanti yang produksi media pasti ketemu. Aku ya. Iya itu. Ini ada yang komen, Ibu pembina Duta UNESA ya. Iya. Jadi humas itu kan nggak cuman nulis-nulis yang seperti dibilang Bu Vinda tadi, termasuk perdutaan itu memang humas yang harus tahu, karena kalau nggak tahu apa materinya yang disampaikan dan mannernya dan cara berkomunikasi itu susah ya Bu Vinda. Betul, jadi di public relation itu kan ada komunikasi eksternal. Nah komunikasi eksternal itu kan mengelola tamu-tamu penting, ada mitra-mitra stakeholder. Jadi kemampuan untuk kita berkomunikasi, berelasi dengan eksternal itu juga harus dikuasai ketika kita ada di humas. Nah duta-duta yang join ini itu mereka sangat mensupport humas karena banyak event-event kegiatan UNESA yang memerlukan kemampuan untuk relasi eksternal. Mungkin ada Putri Indonesia juga ya, Ikom ya? Ada, iya. Ada pernah Putri Miss Global Indonesia. Putri Indonesia 2 kali kalau nggak salah ya, begitu. Prestasi-prestasi itu gimana Pak Anam? Kadang-kadang mahasiswa yang pengen masuk itu kira-kira kita kalau mau jadi bagian dari IKOM UNESA kira-kira didukung nggak ya untuk berprestasi gitu? Kira-kira dukungannya seperti apa? Luar biasa dukungannya ya. Prestasi itu kalau kita klarifikasi ada tingkatnya nasional, internasional, semuanya difasilitasi. Ya, bisa difasilitasi kalau kita punya database namanya Simpil Mawa. Ya, itu adalah data dimasukkan di sana, sertifikat dimasukkan di sana, nanti pasti akan dapatkan reward. Rewardnya luar biasa sekali kalau rewardnya bisa bayar UKT nanti. Ini bagaimana dengan mata kuliah statistik? Ya ada. Nanti kalau nggak ada kalian tidak bisa meneliti penelitian kuantitatif, terus bingung. Nanti nggak bisa 1 tambah 1 Kacamata. Kita harus nonton nih. Berarti statistik ada ya Pak ya? Ada, wajib statistik itu karena Kenapa harus belajar statistik? iya. Beberapa bidang komunikasi memerlukan statistik. Manajemen pasti menggunakan statistik, ya. Bagaimana kita penelitian statistik itu dipergunakan untuk kegiatan sosial itu ada. Jadi kita berkaitan dengan traffic, berkaitan dengan frekuensi dan lain sebagainya. Pasti itu dibutuhkan sehingga nanti mahasiswa itu harus lulus statistik. Nah, penelitian kuantitatif pasti statistik, mengukur efektivitas dan lain sebagainya itu statistik. Begitu. Oh, berarti dikit ya hitungannya, tapi dikit lah Pak ya. Dikit. lah. Kalau tidak salah Bu Herma pernah ya. Itu boleh tidak disinggung. Videografi, mata kuliah videografi. Mungkin sebutannya apa Pak Anam di IKOM? Visual digital. Visual digital karena kenapa mata kuliah yang visual digital? Soalnya kalau zaman sekarang itu kita tetap mengajarkan AI, mengajarkan aplikasi-aplikasi tertentu untuk mengolah audiovisual menjadi jauh lebih cantik. Kalau cuman videografi kan itu mirip dengan fotografi, sehingga nanti advance-nya akan masuk di visual digital gitu kira-kira. Oke, aku cek lagi pertanyaan-pertanyaan ya. Ke Bu Vinda ini mumpung ada humas loh ya. Berarti IKOM Magetan setelah lulus jadi lulusan FISIP sama ya Bu ya. Bedanya apa sih, banyak yang bertanya. IKOM kan ada 2 ya, IKOM Magetan sama IKOM Surabaya. Itu bedanya apa Bu? Sebenarnya tidak ada perbedaan ya, karena mata kuliahnya semuanya sama dan kita pun dosennya kan ngajarkan di sana. Jadi nilai kalian. Sebenarnya hanya perbedaan letak geografi saja ya. Kalau nanti kalau sudah lulus, Anda kalau di kampus Magetan itu punya kelebihan kearifan lokal. Jadi kalau misalkan ada melakukan PKM, pengabdian masyarakat, magang atau PKL itu adalah di daerah-daerah sekitarnya dan mereka itu kan pasti punya kekayaan yang kalau dibandingkan dengan kota tentu akan berbeda. Begitu. Minimal rata-rata berapa tahun lalu? 90? Tinggi sekali ya. 93. Ya, jangan-jangan dari sekarang ya. Kalau nggak pinter, ya. 1129. 1100 total pendaftar tahun lalu. Wih, banyak loh.
Yang diterima berapa? 84. 2 kelas saja kalau Magetan. Magetan. Ya, itu Magetan ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalian boleh bertanya tentang ilmu komunikasi. Itu ada UNES TV bergabung. Halo Temen UNES ini. TV. Kita Nggak apa-apa. saudara. Kita sering salah nyebut UNESA sama UNES. Kalau ada yang tanya, UNESA itu Universitas Negeri Surabaya, UNES itu Universitas Negeri Semarang. Kita mirip, kita berteman. Oke. Halo dosen-dosenku, ada Keisha Vilano. Ada kenal? Betul. Oke, Keisha ini adalah akademi itu yang anak-anak. Dia Oh, iya. vokalis itu loh. Vokalis Dangdut Akademi, ya. Oh, kita juga banyak bertabur artis punya talenta itu kira-kira. Kalau misalnya ada mahasiswa ilmu komunikasi nih Pak, terus punya hobi kayak Keisha itu ya, suka nyanyi gitu. Kira-kira bisa nggak membagi waktu gitu? Sangat possible nggak pengembangkan minat prestasi di luar akademik di prodi ilmu komunikasi itu ada ruangnya nggak Pak? Iya, kalau kita berbicara tentang ruang, mahasiswa diberikan kebebasan. Iya. Hobinya apa gitu ya? Ini soalnya Keisha adalah hobinya untuk bernyanyi. Kita fasilitasi lah kegiatan-kegiatan kampus, pasti diajak dia. Iya kan? Pasti tampil di tampil di situ juga gitu. Sehingga nanti ada yang hobinya sinematografi, film, dia action di sinematografi, dan juga kegiatan-kegiatan atlet juga ada kok. Jangan khawatir untuk kegiatan mahasiswa berkaitan dengan ini gitu. Oke. Ikom ada matematika, statistik. Ada yang tanya, kayaknya orang-orang yang pengen masuk ikom itu takut statistik ya? berhitung ya. Mas sampai tanya ada nggak yang matematika di sana gitu? Adalah statistik, kalian jangan salah, semua ada, statistik ada. Nah sekarang ke Bu Vinda lagi. Bu Vinda, kira-kira tantangannya untuk daftar di ikom, kuliah di ikom itu apa sih bagi para calon mahasiswa? Oke, jadi sebenarnya untuk saya kira ini semua tantangan untuk mahasiswa aja. Mahasiswa sekarang itu harus pinter yang namanya self management. Jadi mereka itu harus bisa mengelola dirinya sendiri. Jadi karena ketika mereka kemudian lulus, mereka kan harus beradaptasi dengan berbagai hal yang mungkin tidak kita rasakan ketika di perkuliahan. Nah, keterampilan-keterampilan ini pada saat nanti Anda terjun ke dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Jadi self management. Jadi itu masuk dalam yang namanya soft skill ya. Jadi kemampuan-kemampuan berelasi, kemudian teamwork itu harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Jadi Anda nanti ketika mengerjakan tugas, kemudian PKL, magang dan lain-lain itu sudah punya kemampuan itu. Oke. Bu, ini ada yang nanya agak out of topic dengan ikom ya. Untuk golden ticket apakah perlu eligible? Ini ada yang nanya. Untuk golden ticket itu tidak menggunakan eligible, tetapi Anda harus punya sertifikat kejuaraan. Kalau yang golden SNBP ya, jadi kalau bisa itu internasional ataupun nasional, misalkan peringkat 1 sampai 3 gitu. Berarti Cari kalau yang golden terbaik. SNBP harus eligible, tapi yang golden ticket tidak harus eligible. Iya. Oh, jadi ada dua ya, goldennya itu SNBP dan tiket. Gitu Iya, betul. Oke, tinggal kalian, tapi semua harus berprestasi guys. Soalnya gak berprestasi gak bisa. Wong ini beasiswa. Pak, ini boleh cerita daya tampung tahun ini berapa? Daya tampung tahun ini total 300. Jadi 300 dari 3 periode ya, 3 jalur. Sehingga nanti teman-teman bisa memilih kira-kira saya kemana. Atau mungkin yang tahap 1 ya SNBP belum lolos ke SNBT kan gitu. Boleh, nanti kita coba dulu. Bahkan nanti jalur-jalurnya mungkin Mbak Vinda bisa menjelaskan lebih detail lagi kan. Dan banyak peluang-peluang yang bisa masuk di jalurnya e-komunisa. Oke. Ikom ini kan ketat, susah ya Bu Vinda. Tips dan trik dong kepada para teman-teman di rumah gitu. Kalau misalnya seperti apa harusnya gimana supaya bisa nembak UNESA, ikom terutama. Ya memang untuk daftar ke perguruan tinggi, terutama di UNESA itu harus ada tips and trick ya. Jadi kita harus melihat dulu daya tampung jelas. Jadi setiap prodi itu punya pagu. Jadi kira-kira butuh berapa orang nih gitu ya. Di jalur SNBP misalkan berapa, di jalur SNBT berapa, di jalur mandiri berapa. Nanti coba hitung-hitungan kira-kira persentase yang diperlukan seperti apa. Kemudian prestasi itu sertifikat bisa di-upload ya. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang mungkin misalkan tidak semua orang bisa, tidak semua siswa bisa, ada kejuaraan-kejuaraan itu bisa di-upload. Jadi
selain juga nilai-nilai ketika kalau ilmu komunikasi berarti pada mata pelajaran misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian sosiologi, ekonomi itu nilainya harus bagus. Oh gitu, kalau mau masuk. Terus kalau nilainya 86 belum bisa, kalau ilmu komunikasi Surabaya harus di tahun lalu rujukannya 93 ya. Jadi enggak tahu kalau mungkin naik turun ya, cuman ya kalau 86 kayaknya harus ngejar. Mungkin 86 bisa beralih ke Ikom Magetan ya? Atau gini, bisa diimbangi dengan sertifikat tadi. Kalau SNBP kan bisa dilengkapi dengan portofolio. Iya. Ketika portofoliomu nanti poinnya tinggi, misal nih pernah mengikuti kompetisi juara 1 di Korea tuh, itu ketutup Membantu nih, ya? sangat membantu. Oke, Pak Anam, setelah kita ngomong prodi, mata kuliah, sekarang yang penting dosennya seru-seru nggak sih? Soalnya sekarang itu ya, yang komentar di tempat saya itu isinya itu dosennya Oke. Kamu tuh dosennya Iya. gimana? Mengkhawatirkan apa? Cool semua. Oke, kalau kita berbicara dosen dari ilmu komunikasi UNESA tentunya dari kalau kita jenjangnya ya dari S2, S3 dari luar dalam negeri. Ya tentunya kan gitu. Kalau kita berbicara tentang usia, ya kita masih generasi-generasi yang oke lah ya gitu ya, tidak banget itu ya. Sehingga nanti kalau kita ya kita sama-sama kita seperti kawan untuk project bareng, untuk kegiatan bareng gitu ya, partner untuk berkolaborasi gitu. Itu adalah dosen-dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi UNESA. Dari berbagai negara keren-keren, dari Eropa ada, Ada, Asia ada. pokoknya keren lah. Oh ya, SMK bisa masuk Ikom, bisa. Bisa. Broadcast ya. Banyak ya, banyak anak SMA, SMK yang masuk ke ilmu komunikasi gitu. Jadi jangan khawatir, coba aja asal nilainya masuk. Bu, kalau mau masuk Ikom, kira-kira organisasi apa yang baik diikuti agar kita punya skill-skill yang banyak? Bu Vinda kira-kira bisa bantu jawab. Oke, jadi kalau organisasi itu kalau Anda suka politik bisa masuk ke BEM, Badan Organisasi Mahasiswa. Kemudian ada HIMA, Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Kemudian kalau Anda masuk organisasi-organisasi misalkan non akademik di UNESA ini bayangkan punya 65 UKM, unit kegiatan mahasiswa. Sesuai passionmu, silahkan dipilih dan satu mahasiswa itu boleh memilih 2 UKM. Oh, sebanyak itu UKM Sebanyak opsi itu, di UNESA. 65 UKM. Wah, jadi nggak ada alasan nggak aktif ya Bu ya? Nggak ada alasan dan cari pengalaman ketika bergabung di organisasi itu kita pasti akan bisa bertemu dengan banyak orang kan, punya pengalaman untuk memanajemen organisasi. Di situ skillnya juga dibutuhkan banget ketika kita sudah lulus. Oke. Oke, ini D4 Tata Boga, ini ada yang nanya agak out of topic, mungkin boleh dibantu teman-teman yang di luar. D4 Tata Boga berapa? Kita sambil spill Boleh, D4 ya. Rata-rata SNBP. Ya, D4 Tata Boga. Terus habis gitu Trimona aku po bos. Nilaimu ya opo. Kalau nilainya oke diterima. Doain aku lolos D4 arsitek. Ya, amin. Jadi kalian tuh tipsnya, Bu Vinda mungkin bisa tips kalau mau pilih D4 dan S1 gitu. Bedanya apa dan apakah bisa pilih ya D4 ya S1 gitu bisa nggak sih? Boleh banget. Jadi memang maksimal memilih prodi itu kan 4 ya. Jadi kalau Boga 91. Oh, 91 Tata Boga tinggi loh guys. Silakan Bu. ya, jadi memang dianjurkan malah oleh pemerintah. Jadi ketika memilih prodi itu kalau misalkan pilihan pertama, kedua itu S1 reguler, nah pilihan ketiga atau keempat itu yang vokasi, yang D4 atau sebaliknya mau pilihan pertama vokasi, kemudian pilihan berikutnya yang S1 reguler itu juga boleh. Oh, kalau Boleh memanfaatkan kuota banget. lebih baik pilih 4 pilihan ya? Iya. S1 2 prodi, D4 sama 2 prodi, D4 supaya bisa. bisa masuk PTN bergengsi seperti Oke, UNESA ini. tapi gitu ya? tetap harus hitung-hitungan ya. Jadi mereka harus kalkulasi melihat referensi nilai-nilai tahun sebelumnya. Nah, di UNESA ini adalah salah satu PTN yang sangat terbuka. Jadi kita itu merilis dan mengupload nilai-nilai SNBT yang diterima tahun sebelumnya. Jadi teman-teman bisa buka website admisiunesa.ac.id. Di situ kalau mau ngelihat nilai-nilai sebelumnya yang diterima itu ada. Jadi bisa ngelihat nanti. Bisa lihat, kalian bisa lihat di bawah tulisannya Ibu Vinda itu ada tulisan
cek di bawah Bu Vinda itu ada tulisan. Nah, itu kamu klik, kamu ketik, terus habis gitu kalian bisa cari prodinya. 92 tadi aman nggak ya? Ya bisa aman, bisa enggak, tergantung sertifikat. Tapi itu tipis lah ikom gitu. Jadi saranku kalau kalian mau memaksimalkan, pilih di S1-nya 2, D4-nya 2 gitu. Nah, tapi D4-nya ya jangan yang grade-nya tinggi juga ya. Jadi main strategi gitu ya, Bu. Iya, betul. Main strategi. Soalnya kalau D4-nya pilihnya D4AN juga Pendaftarnya tinggi tinggi sekali banget. itu. Iya. Jadi coba dipilih-pilih. Kemudian ini teknik tambang. Teknik tambang ini karena prodi baru metalurgi ya Bu ya. Peluangnya tinggi. Nah, ya. Ini trikinya juga ya. Di UNESA punya banyak prodi baru yang bisa jadi rujukan ya. Ya, bisa kita jadi ambil. tahun 2026 ini ada 9 prodi baru yang boleh didaftari sejak jalur SNBP. Kalau tahun lalu kan beberapa prodi ini baru bisa dibukanya di jalur mandiri, Ya. tapi mulai tahun ini bisa menggunakan nilai rapor. Oh. Jadi 9 prodi baru bisa dicek ya di website UNESA dan di sosial media ada. Jadi prodinya kita jelaskan di situ. Pendidikan matematika sambil nyari ini dari tadi banyak banget ya pendidikan matematika. Oke, saya ke Pak Anam sambil menunggu pendidikan matematika. Kita ke Bu kalau punya sertifikat non akademik apakah bisa digunakan untuk masuk non akademik bisa Bu? Non akademik bisa. Jadi matematika 92, Pendidikan. 89 Magetan. Tinggi guys ternyata pendidikan matematika. Ternyata banyak ya orang Banyak. suka matematika nggak kayak aku. Oke. Bisa ya sertifikat non akademik bisa. Saya ke Pak Anam lagi. Alumni. Oke. Nah, alumninya Ikom UNESA ini sehits apa sih? Kan bisa jadi. Oke, alumninya banyak sekali. Kalau kita bisa merujuk di alumni kita sudah mencapai 500 lebih alumni. Dan di berbagai perusahaan internasional maupun nasional. Itu yang harus kita banggakan. Bahkan sudah mencapai top manager. Wow. Itu sudah ada. Padahal masih muda ya. Masih muda. Tapi karena prestasi ya, mahasiswa karena prestasi, alumni prestasi, mungkin perusahaan juga mempertimbangkan di dunia komunikasinya, mungkin gitu. Jadi banyak sekali. Oke. Pak, ilmu komunikasi itu kan banyak hubungan dengan broadcasting gitu. Betul. Nah, bagaimana dengan pembelajaran tentang kemediaan gitu? Apakah difasilitasi juga? Fasilitasnya apa saja sih, Pak? Oke, kalau fasilitasnya tentunya kolaborasi sama Kece juga kan? Iya, pasti kan. Di sini juga sebenarnya, cuman saya tahu jawabannya, tapi kan kita harus nanya Pak. Oke. Ya kan kita itu kalau kita berbicara tentang laboratorium, kita punya laboratorium yang ada di Ketintang ada, Ya. dan juga kolaborasi dengan media-media partner ada. Ya. Memang luaran dari mata kuliah yang bentuknya project itu kita salurkan langsung kepada media lokal atau media nasional yang bisa menerima kita. Itu kalau kemarin itu ada TVRI, RRI, Lentera TV dan juga banyak lagi. Film juga demikian. Kita arahkan kepada jaringan-jaringan film. Bahkan kemarin ada 10 karya yang diputar di ASEAN, 10 karya mahasiswa audiovisual. Jadi ya itu luar biasa. Keren banget. Berarti kerjasamanya UNESA, Ikom UNESA itu dengan industri itu luar Iya, biasa. luar biasa. Alhamdulillah kemarin ya, baru semester kemarin memang output dari mata kuliah itu kita tidak biarkan. Oh, Iya, oke. kita distribusikan kalau dia memang produksi ya kita berikan ke media. Kalau dia marketing komunikasi dia harus punya handle projectnya harus mitranya siapa begitu. Terus nanti ketika ujian bukan lagi tulis lagi, kita sudah ke ekspresi, pameran dan lain sebagainya sehingga di pabriknya ada. Mungkin Mbak Winan punya pengalaman juga di periklanan, Mbak Irma juga gitu kan? Banyak sekali, oke. Yes. Ini 86 D4 administrasi negara belum bisa, saudara. Kita selama UNESA on air ini adalah penonton tertinggi. 950 viewers, iya nggak sih? Wow. Tertinggi nggak sih? Oke. 19.000, ye. Tambah lagi ya. Tambah lagi. Nanti kalau pertanyaannya banyak kan kita juga semangat ya. Iya, semangat. Ini soalnya ada dosen-dosen yang paling keren-keren. Oke, saya tadi mau nanya ke Bu Vinda ya, Bu Vinda, kan saya tahu ada mata kuliah event. Terus eventnya sering viral, tak beritahu beneran. Eventnya Ikom UNESA itu sering banget viral. Kapan tuh di Balai Pemuda itu sampai kontennya ditonton jutaan. Terus pokoknya luar biasa lah. Nah, event itu mata kuliah sulit apa enggak? Terus impactnya apa sih buat mahasiswa?
Oke, jadi mata kuliah manajemen event ini kalau di Prodi Ilmu Komunikasi namanya MICE, Ya. MICE gitu ya. Kebetulan saya dosen pengampunya Ya. yang ngajar. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa itu akan dibekali pengalaman-pengalaman bagaimana sih memanage suatu event. Ya. Jadi eventnya macam-macam, boleh event-event berkaitan tentang pendidikan, boleh berkaitan tentang budaya, boleh berkaitan tentang olahraga. Nah, di sini mahasiswa itu dituntut untuk mendapatkan sponsor. Iya. Karena memang ini profit oriented ya. Berarti mereka nyari sendiri sponsornya. Nyari sponsor, kemudian Wow. pendanaan harus mengelola sendiri, bisa dari tiketing pengunjung. Jadi kita kadang juga didatengin nih sama Dispenda karena kan harus bayar pajak ya kalau tiketing. Jadi mahasiswa nanti akan pasti punya pengalaman mengelola satu event organizer begitu, bagaimana SDM-nya, kemudian bagaimana mencari sponsor, bagaimana menentukan lokasi, kemudian target pengunjungnya itu berapa. Mereka akan diberi pengalaman seperti itu, kemudian menyusun perencanaan, memanajemen sampai kemudian hari H acara. Jadi tesnya atau ujiannya itu berdasarkan acara yang mereka gelar. Itu pernah dulu sukses banget, itu namanya Fokus Festival Kopi Kampus. Ini benar-benar diliput oleh berbagai media nasional karena acara-acaranya waktu itu memang sangat menarik. Oh gitu. Jadi beneran itu keren banget. Ini ada yang nanya tadi apa ya? SMA. Nah nih Bu pas UNESA D, apakah benar kalau di SMA IPA saat nyoba SNBP tidak bisa daftar IKOM? Bisa kan ya Bu ya? Bisa nggak? Dari SNBT bisa, dari SNBP bisa, SNBT juga bisa. meskipun IPA. Bisa, Dia IPA. bisa. Bisa loh. Mau SNBT SNBP mungkin salah paham. Bisa ya? Berarti. Bisa, betul. Semuanya bisa. Jadi jangan khawatir, semuanya bisa. Ngomong-ngomong tentang mata kuliah event tadi, jadi mata kuliah di UNESA ini semua IKOM UNESA ini luar biasa. Kalau di Ibu Vinda tadi ada mata kuliah tentang event. Kalau di media itu ada mata kuliah tentang bikin produksi karya yang dimuat di industri, termasuk di televisi begitu. Jadi 1.000 loh dong yang nonton. 1.043. Ayo tambah lagi nih. Naikkan lagi. Oke, nah itu kalian itu langsung praktek bikin berita hard news dan soft news, terus kemudian ditayangkan dengan partner industri. Jadi kalau kuliah di IKOM UNESA itu nggak cuma dikasih tugas, upload selesai begitu ya Pak, nggak seperti itu. Karena nanti kalian tuh di industri diminta untuk fokus dan siap begitu. Sambil saya baca bimbingan konseling banyak nggak peminatnya? Banyak. Kalau kita ke pendidikan itu memang poin ya, karena dulu kan kita IKIP, sekarang UNESA. Jadi kalau ke pendidikan itu pasti di sini masih menjadi favorit begitu teman-teman. Nah terus sekarang tugas akhir Pak, skripsi itu kan Oke. adem panas, Adem panas. ya, Pak, Kalau ya. berbicara tentang skripsi, mahasiswa takut nih buat skripsi gimana gitu ya. IKOM UNESA bukan hanya lagi skripsi, tidak lagi menggunakan satu pintu skripsi, tapi banyak sekali karya yang bisa dikonversikan menjadi bagian dari tugas akhir. Salah satunya ini ada beberapa mahasiswa dia advokasi tentang periklanan. Dia handle satu project iklan itu menjadi tugas akhir. Itu Buat nulis film. nggak kalau project? Laporannya ada, Oh, laporannya laporan ada, biasa ya? iya laporan biasa ada. Tetapi juga membuat film. Kalau suka film, ada karya film besok kita akan putar di sini ya, acara untuk tugas akhir film. Jadi film itu sudah ada kriteria, ada aturannya, bahwasanya film itu bisa dikonversi untuk tugas akhir. Ada lagi kalau suka menulis artikel jurnal. Boleh. Nah, artikel jurnal juga boleh. Mulai dari Sinta 4 sampai Sinta 2. Bahkan ini ya kabar-kabar ada loh mahasiswa yang sampai Skopus ilmu komunikasi luar biasa sekali. Saya bayangin dosennya gimana ini? Iya. Itu. Terus ada lagi berkaitan dengan karya monumental. Nah, karya monumental Apa banyak. karya monumental? Karya monumental bisa menulis buku. Oke. Ya, bisa menciptakan lagu. Boleh. Ya yang diterima oleh masyarakat. Oh. Ya, industri. Apa sih karya-karya itu? Menciptakan sebuah konsep yang bisa diterima oleh masyarakat? Boleh. Rekayasa sosial dan lain sebagainya? Boleh. Itu adalah bagian dari karya monumental yang Kalau diakui. dia pebisnis gitu bisa Pak? Wirausaha. Bagaimana Betul. Pak wirausaha? Sama dengan wirausaha itu nanti adalah bagaimana dia menghandle wirausahanya sebagai konversi untuk
tugas akhirnya, ada laporannya juga. Berarti nggak perlu skripsi kalau udah bikin Iya, salah karena satu ada ya. di situ akan dalamnya akan wirausaha kan macam-macam. Bisa dia promosinya yang dikonversikan atau karyanya atau HKI-nya ada aturannya di situ. Namanya BKP kalau kita ya. Namanya. Itu boleh. Boleh. Jadi nanti di situ ada aturannya untuk bahwasanya saya BKP-nya untuk ini tugas akhirnya. Jadi jangan khawatir masalah tugas akhir non skripsi gitu. Jangan khawatir. Jadi kalau kalian pengen kuliah terus takut kayaknya aku nggak mau kuliah deh soalnya ketemu skripsi. Itu cuman alasan. Karena sebenarnya masih banyak tugas akhir yang bisa dikonversikan menjadi skripsi. Jadi nggak perlu ketemu dosen seperti saya. Kemarin ada bimbingan saya itu bikin buku. Oh, bukunya apa, Bu? Bikin Mungkin bisa diceritakan biar jadi pencerahan. buku istilahnya fiksi. Oke. Jadi Oh, dia fiksi boleh? bisa, dia menulis fiksi tapi kemudian dia dituliskan dalam satu artikel ilmiah, dipublikasikan di jurnal, diceritakan proses dia menulis itu, latar belakangnya apa. Gitu. Jadi Terbit, Bu? terbit. Sudah Kemarin sudah jual ujian. beli, sudah sampai. Sudah publish di penerbit. Oh gitu, jadi bisa ya kalau hobi nulis dan nggak harus tulisan ilmiah, nggak harus buku ajar atau buku itu enggak ya? Namanya itu karya caranya monumental, gimana? iya. Itu caranya gimana, Bu? Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bu Vina membimbing salah satu buku fiksi, guys. Buku fiksi bisa jadi skripsi. Nah itu prosesnya bagaimana? Oke, jadi aku sebut ya namanya Nancy. Iya. Jadi Nancy ini emang sejak SMA dia suka nulis novel, menceritakan sebenarnya persoalan pengalaman sebenarnya pengalaman yang dihadapi bersama teman-temannya. Kemudian dia menulis dalam tulisan fiksi, tetapi ketika kemarin dikonversi menjadi tugas akhir, dia ceritakan latar belakang dia menulis itu seperti apa. Dia menemukan dia dan teman-temannya itu ternyata mengalami disfungsi komunikasi ya di keluarganya. Jadi komunikasinya itu tidak harmonis begitu. Kemudian dia ceritakan tetapi menggunakan bahasa novel. Tetapi pada saat dia menulis artikel dia ceritakan secara ilmiah. Kemudian dia menggunakan metode riset juga, dia wawancara sama beberapa informan. Kemudian bagaimana dia menulis dan memformulasi dari jawaban-jawaban narasumber itu ke tulisan-tulisan yang ilmiah. Begitu. Wih, saya merinding loh guys. Ternyata hobi itu tidak membuat kita mundur dari akademik ya. Justru hobi itu bisa mendukung kegiatan akademik kita. Karena memang kalau di Ikom UNESA, di UNESA secara keseluruhan juga secara umum, itu semua difasilitasi. Mau kegiatan non akademik sampai olahraga pun difasilitasi. Bahkan banyak beasiswa non akademik karena kita itu fokusnya adalah disabilitas, seni dan olahraga. Ini ada pertanyaan Bu Vinda, pasti Humas tuh biasanya suka ditanya-tanyain tentang ini kan ya, jalur masuk. Bu, mapel pendukung saya tidak ada bahasa Indonesia, tapi saya mau ambil pendidikan bahasa Indonesia, gimana Bu? Gitu. Oke, jadi ini terutama jalur SNBP pasti ya, karena dia mau menggunakan nilai rapor. Nah, di dalam sekolah itu kan pasti ada mata kuliah utama. Jadi mata kuliah utama mata pelajaran utama itu nilainya kalau bisa yang bagus ya. Jadi di atas 90 yang kemudian nanti disesuaikan linear dengan prodi yang akan dipilih. Pokoknya mata pelajaran nilainya yang tinggi itu sesuaikan dengan prodi yang akan dipilih. Karena tipsnya karena kalau memilih prodi yang disukai misal, tetapi mata pelajaran yang selama SMA dia tidak terlalu tinggi nilainya, kalau dipaksakan ya tentu kompetisinya kan sulit. Tetapi kalau itu linear, mata pelajarannya oke, kemudian prodi yang dipilih juga oke, maka akan bisa klik ya. Tetapi kalau misalkan nih ternyata dia memilih prodi yang di situ tidak ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ya tidak usah dipaksakan. Kita ketika memilih itu pasti punya alternatif. Memang ada pilihan prioritas, tetapi ingat ketika Anda memaksakan memilih sesuatu yang dimana itu tidak ada mata pelajarannya, ya resikonya kita akan berkompetisi dengan banyak pendaftar yang lain. Begitu. Oh begitu. Oke, kita balik lagi ke ilmu komunikasi. Tadi udah ada tips dari Bu Vinda. Ini live kali ini itu benar-benar eksklusif karena langsung diajarkan bagaimana tips mendapatkan prodi keinginan sesuai keinginan kita.
Pak Anam, tadi kan udah ceritain media tuh belajar apa, Markom belajar apa, Komdev, komunikasi Oke. development itu ngapain, jadi apa, belajar apa, nggak kebayang. Oke, kalau Komdev atau komunikasi development itu adalah bagaimana kita belajar menjadi penyuluh Oh, bagi perubahan. Jadi agen-agen perubahan di bidang komunikasi bisa jadi nanti teman-teman itu sebagai aktor politik. Ya. Nah, jadi terus ada lagi bagian dari kesehatan. Ya. Ada berkaitan dengan education, ya, pendidikan, banyak, marketing sosial, rekayasa sosial, kita belajar di situ. Bagaimana membangun sebuah gerakan NGO kepada masyarakat untuk membuat sebuah kampanye sosial. Ya, itu aktor-aktor sosialnya di sini. Makanya banyak kita mendidik mahasiswa itu mempunyai advokasi, membuat NGO, LSM dan lain sebagainya. Jadi gerakan-gerakan di komunikasi perubahan sosial ini yang kita akan pelajari begitu. Kalau mungkin ada teman-teman yang pernah mendengar istilah CSR, Corporate Social Responsibility, itu akan diajarkan di kepemimpinan Komdev. Oh, Begitu. Karena sebuah perusahaan itu kan pasti ya punya dana sekian persen untuk membantu masyarakat sekitar. Nah, itu nanti anak-anak komunikasi kepemimpinan Komdev yang akan mengelola. Oke. Vinda ada yang nanya, ini kalau golden ticket tadi sertifnya Ketos bisa nggak beasiswa golden ticket? Menggunakan Ketua OSIS. Gol- Oh bisa. ketua Bisa. ya. Oh yang golden Yang nggak SNBP bisa itu ya. Golden SNBP. Oke, coba aja. Siapa tahu beruntung ya. Oke. Kebetulan skripsi saya CSR. Terima kasih Bapak Ibu dosen Ikom Unesa tuh. Kampus lain aja memuji dosen Ikom Unesa. Terus kalian nggak masuk Ikom Unesa, rugi. Oke. Kalau punya piagam penghargaan lomba dari universitas di Indonesia, ini bisa dipakai untuk masuk Unesa nggak Bu Vinda? Oh, dari kampus lain maksudnya. Kampus lain ya. Oke, bisa. Jadi karena kita ketika menilai poin portofolio itu kan pasti dinilai lembaga yang mengadakan. Jadi ketika kampus misalkan 10 besar kampus di Indonesia yang mengadakan, ya tentu bisa kita terima. Oh gitu, bisa coba. Gizi ya coba. Apalagi kalau skalanya internasional, misalkan kan kita tidak tahu juga kalau Oh, iya. event yang diselenggarakan Eventnya, betul. skala internasional, kemudian mereka juara satu, dicoba saja kalau menurut saya ya. Iya. Jadi kalau Anda punya sertifikat itu dicoba dulu. Memang selama ini yang selalu kita tekankan adalah sertifikat yang itu disahkan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, ini kan di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi bukan berarti kemudian kemungkinan itu menjadi kecil. Tetap dicoba kalau punya sertifikat. Oke. Saya ke Pak Anam lagi, Pak Anam. Kira-kira apa lagi sih? Ini karena saya sebenarnya saya dosen Ikom, tapi karena kursinya cuma 3, jadi saya merangkap jadi host, guys. Merangkap. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, Pak Anam, kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan ke teman-teman kalau masuk Ikom Unesa selain yang disebutkan tadi? Mungkin direcap karena mungkin pasti banyak yang baru bergabung ya di sini. Ini 1.300. Alhamdulillah ya. Ini kalau kita berbicara Ikom Unesa bukan lagi tingkatnya nasional, ya bahkan internasional yang kita lakukan untuk mobility mahasiswa maupun lecture-nya. Nah internasional itu kita sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi yang di luar negeri untuk transfer kredit 1 semester. Jadi transfer kredit 1 semester itu berarti teman-teman nanti kalau siap untuk kuliah 1 semester di luar negeri, ayo kan gitu. Bisa. Ya ini kalau kita aktif setiap semester itu pasti ada. Ya bisa di Malaysia, bisa di karena Granada Spanyol. Programnya banyak sekali. Mulai dari UKMA, terus mobility yang di Prodi, ISMA dan lain sebagainya. Tapi yang kemarin yang di UKMA itu ada di Inti University Malaysia, itu ada 5 mahasiswa. Yang akan datang ini di UUM ada 1 mahasiswa, sebelumnya ada 14 mahasiswa juga. Jadi mobility-nya luar biasa kegiatan. Bukan hanya transfer kredit yang 1 semester, yang istilahnya cuma short course, summer course itu ada. Ya, jadi kerjasama luar negeri sangat luar biasa. Kemarin juga kita mengirimkan ke Songkla University dan juga Thailand dan juga teman-teman untuk di Brunei acara ASEAN itu juga ada. Ya, AUN ya, mohon. Itu bagian dari kerjasama kita. Ibu Vinda, jika tidak linear SMK-nya bisa nggak masuk Ikom? SMK ya.
SMK. Tetap dicoba. Jadi tidak ada aturan yang mengatakan siswa SMA dan SMK itu tidak boleh atau tidak bisa mendaftar. Iya. Jadi semuanya tetap dicoba. Nanti siapa tahu nilai rapor ketika di SMK itu poinnya tinggi ketika masuk di prodi yang dipilih. Oke. Prodi ekonomi. Ini sekarang saya cerita magang. Nah, magang Pak Anam. Magang itu kalau mahasiswa Ikom Unesa sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang mengeluh, saya susah nih cari tempat magang. Nah kalau di Ikom Unesa itu gimana cari tempat magang? Sesusah apa? Apakah bisa sampai ke magang internasional? Ada, rekrutmennya? ada. Magang internasional kita selalu ada ya. Semester ini ada yang magang di Jeddah. Jeddah. Ya, Jeddah. Di Sama lumrah ya. Iya. KBRI. Jadi internasional dari KBRI yang ada di Malaysia, terus ada yang di Singapura, ada yang sekarang di Jeddah, itu adalah kolaborasi semuanya. Dan ini kalau kita berbicara magang, memang kita batasi ya tempat magang itu. Kalau di Komunisa itu cuma satu institusi atau instansi itu cuma 2 mahasiswa. Maksimal. Kenapa? Pak? Untuk menjaga kualitas mahasiswa, terus transaksi mahasiswa itu biar benar aktif. Ya di dalam proyeknya itu seperti apa dipertanggungjawabkan. Kalau kita terlalu banyak nanti ngumpul. Ketika ngumpul akhirnya nggak punya proyek. Itu yang kita harapkan. Oh iya betul. Itu yang kita terapkan selama ini untuk menjaga kualitas kompetensi mahasiswanya. Berarti para dosen dan kurikulum di Ikom Unesa benar-benar fokus untuk pengembangan mahasiswa sampai detail magang pun diperhatikan begitu. Betul, makanya kalau di Melisa itu ada logbook. Jadi setiap harinya itu apa yang dikerjakan. Jadi sistemnya sudah sistem informasi sangat jelas ya untuk konversinya, kegiatannya dan proyek-proyeknya di Melisa tersebut begitu. Oke, berarti jangan khawatir ya, di Ikom Unesa ini luar biasa keren, kece, badai gitu. Oke, kita lanjut ke Lagi Mbak Irma ini. apa ini? Peringkat 5 dengan pendaftar SNBP terbanyak 2020. Mana aja? Yang Maksudnya Ikom. Ikom. Oh, peringkat berapa? Iya, Kelima. Iya, jadi Prodi Ilkom itu setiap jalur SNBP, jalur SNBT atau jalur mandiri itu pasti selalu 5 besar. Pasti. Unesa, Pendaftar betul. tertinggi Se-Unesa. Lemes gak sih? Kalau kamu gak pinter gak bisa masuk gak sih? Nah, gini ya guys, keketatannya kalau memang itu peringkat 5 berarti masuknya susah, teman-temannya di situ juga pinter-pinter. Pinter-pinter. Nah, kompetitif juga. Nah, berarti kan banyak orang pinter nih Pak Anam di dalam Ikom Unesa gitu. Nah, bagaimana cara prodi untuk supaya mereka tetap terstimulus kompetisinya gitu? Apa saja yang sudah program apa saja? Ini kan pasti banyak yang baru bergabung. Sekarang 1.400. Nanti bisa kita ulang lagi. Apa saja program-program yang disiapkan oleh prodi Ikom Unesa sehingga mereka bisa tetap pinter gitu? Oke. Kalau program-program banyak ya. Salah satunya program internasional. Yep. Jadi ketika kita program internasional, walaupun UKT-nya masih bentuknya reguler, kita tes. Sama UKT? UKT-nya sama. Tapi kita tes dulu. Di awal itu kita sudah tes, kita berikan informasi kelas internasional seperti ini gitu ya. Ada tes tertulis, ada tes interview dan lain sebagainya. Baru kita masukkan di situ di dalam satu forum untuk menggaitkan dengan pembelajaran yang ya kan semi bahasa Inggris atau fullnya bahasa Inggris ada. Jadi nanti teman-teman bisa bergabung di situ. Nah kalau berbicara tentang kompetensi mahasiswa kan masing-masing berbeda. Ada yang pinter editing, yang tadi introvert dan lain sebagainya. Itu ada bagiannya tersendiri. Maka pembidangan di dalam karya mahasiswa atau kompetensi mahasiswa kita fasilitasi dengan ekstrakurikuler. Oh, Begitu. okay. Nah, ekstrakurikuler yang kalau di apa namanya di Ikom itu ada namanya Coffee yang film gitu kan sampai serawung internasional ada kan itu. Ya. Nah, terus juga ada PR Invertes ya. Ada terus ada podium itu banyak. Jurnalistik kulit tinta. Kulit tinta juga ada. Jadi Banyak sekali ya. Oke, ini ada yang nanya nih. Produksi media karena selain ngajar di Ikom, saya juga ada di Sarjana Terapan Ilmu Komunikasi. Betul. Jadi Unesa itu punya ilmu komunikasi 3. 1 di kampus utama, di kampus Ketintang maksud saya di kampus 1 itu ada Ikom yang sudah berdiri sejak tahun 2013. 13. Kemudian ada Ikom Magetan yang sekarang angkatannya ketiga. Betul. Saya lupa. 2023, Ketiga ya. betul. Ketiga. Terus kemudian ada Sarjana Terapan Produksi Media, Sarjana Terapan Ilmu Komunikasi, sebutannya D4 Produksi Media, itu baru angkatan pertama, ini baru mau angkatan kedua. Nah itu dari SMK
animasi bisa banget. Nah juga ada S1 film dan animasi, mungkin itu juga linier. Tapi kalau dari SMK menuju ke vokasi, kurikulumnya sepertinya lebih mudah dipahami begitu. Karena sama-sama praktek. Kalau di S1 mungkin harus ada penyesuaian, tapi saya rasa pasti bisa semuanya. Hanya mungkin ada penyesuaian sedikit begitu. Kira-kira oke, ada banyak banget yang nulis Assalamualaikum Bu, izin tanya. Tanggal 16 awal puasa kuliah libur nggak ya? Tanggal 16 itu hari. Tanggal 16, 17 itu kan cuti bersama. Oh, yang hari ini ya. 18-nya ya masuk guys. 18 masuk ya. Repot mau Itu kalau Senin bukannya cuti bersama Iya, ya? Senin Kalau cuti di kalender bersama. Senin itu cuti bersama Imlek. Imlek. 17 kan Tanggal Imlek. 17 Imlek, Terus tanggal baru 18-nya puasa. masuk kan. Puasa. Masuk terus puasa. Terus puasa. Tapi libur nggak? Nah itu yang Nah saya itu belum belum tahu. tahu. Belum tahu ya guys. Ternyata. Tapi repot loh guys, nanti ganti kuliah ya. Iya, ganti kuliah, itu wajib diganti. ketat kan. Nah kalau dari Pak Anam sendiri, kan kuliah itu sulit ya, ngatur jadwal segala macam. Biasanya mahasiswa itu jet lag ya, dari SMA yang semua diajarin sama guru, terus kemudian jadi kuliah. Apa sih bedanya Pak kuliah dan SMA dan kuliah gitu? Jelas beda ya. Ketika kita berbicara tentang kuliah, ada jadwal-jadwal tertentu yang harus belajar di kelas. Oke. Ada kalanya dia harus belajar mandiri di lapangan, kan gitu. Iya. Ada kalanya dia harus berorganisasi. Ada kalanya dia harus manajemen waktunya, seperti apa dan bagaimana dia harus bertindak untuk mendukung kegiatannya di perguruan tinggi ini. Tetapi kalau SMA kan, ayo deh kamu masuk jam 7, nanti pulang jam 3, kan udah selesai. Iya. Nah, kalau di perkuliahan enggak, manajemen waktu yang sangat tadi dibilang Bu Vinda tadi itu betul, ya. Oke, Bu Vinda ini ada yang nanya, kalau skor SNBP, nah SNBP itu kalau dari sekolah favorit sama sekolah biasa non favorit bagi dia, itu seberapa berpengaruh terhadap nilainya untuk masuk ke perguruan Oke, tinggi? berkait tentang indeks sekolah ya. Iya. Jadi indeks sekolah itu memang berpengaruh. Jadi semua data ini ada di Kementerian Pendidikan semua. Jadi kalau SNBP itu pasti semuanya terpusat di Kementerian Pendidikan di Jakarta. Jadi di situ ada data-data. Jadi sekolah-sekolah yang memang indeksnya bagus. Jadi ketika kemudian ini ada SMA favorit misal kok banyak lulusannya keterima di PTN, ya memang indeksnya udah bagus. Jadi mereka mengeluarkan istilahnya meluluskan siswa, kemudian alumni-alumninya juga bagus. Selama masa perkuliahan juga bagus. Itu semuanya ada poin nilainya. Jadi ketika kemudian ada yang merasa sekolahku ini misalkan kurang favorit atau apa gitu ya, ya memang secara kompetisi pasti tentu akan berbeda ya. Tapi kalau nilaimu misal tinggi dan menurut saya yang paling berpeluang itu adalah dari sisi prestasi. Kalau punya prestasi yang entah itu bidang seni, entah bidang non akademik lainnya, kemudian Anda punya sertifikat, itu diupload saja. Jadi masukkan di portofolio untuk jalur SNBP. Oke, Begitu. ini kelas 12 kan udah apa yang terjadilah. Nah ini saran untuk yang kelas 11 dan baru masuk SMA. Apa yang harus dilakukan supaya bisa nembus SNBP dan eligible? Oke, ya tentu ini mungkin sangat ini ya pasti semua dilakukan oleh siswa-siswa, tentu belajar ya. Jadi mata pelajaran apa saja, terutama itu disesuaikan dengan prodimu yang memang kamu sukai. Jadi ketika prodimu itu adalah sosial humaniora, ya udah mata pelajaran sosial humaniora yang harus Anda tekuni. Kemudian kalau prodi yang ingin kamu pilih adalah prodi saintek, maka mata pelajaran yang kamu tekuni yang benar-benar prosentasenya harus menjadi prioritas itu adalah mata pelajaran saintek. Jadi ketika nilai rapormu nanti bagus, tinggi di atas 90, itu akan berpengaruh pada penilaian dan perankingan. Oke, gitu. Jelas kan ya. Jadi nggak ada tunda-tunda, itu namanya belajar nanti aja, itu nggak boleh ya. Harus belajar mulai sekarang, karena kalau mau masuk perguruan tinggi favorit itu nggak bisa ditunda-tunda. Harus produktif, belajar dan kemudian ikut lomba-lomba, aktif juga. Oke, kita ke Pak Anam lagi sebelum kita tutup karena ini udah hampir 1 jam. Luar biasa loh, kita 1.600 Pak Anam. Nah, keketatan dosennya, peluang ini kita ulang sedikit lagi. Kita ulang-ulang terus karena yang join kan berbeda-beda. Berbeda-beda, gitu ya, betul. Pak, ya. Ini kita ulang lagi apa yang harus dilakukan dan membuat orang wajib banget kalau kamu keren nilainya SNBP, wajib banget masuk Ikom Unesa. Apa?
Kalau kita yang harus wajib banget dimiliki ya sebagai mahasiswa, calon mahasiswa ya daftarlah kan gitu. Ya. Ya daftarlah, kita join lah bergabung dengan keluarga besar Ilmu Komunikasi UNESA. Tentunya dengan berbagai kompetensi mahasiswa yang kita harapkan, ya terus ada dosennya, fasilitas semua mendukung, itu nanti akan memberikan nilai yang positif untuk kita semuanya, begitu. Makanya konsentrasi yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi UNESA itu kita kelola dengan baik sehingga nanti akan menjadikan budaya mutu yang luar biasa. Oke, jadi aku ulang ya guys, ada 3 konsentrasi. Ada Komdev, komunikasi pengembangan gitu bahasa Indonesia. Perubahan sosial. Perubahan sosial. Maaf ya, dosennya nih kurang. Oke, komunikasi perubahan sosial, terus Markom, marketing communication, sama media. Itu adalah 3 penjurusan yang ada di UNESA. Terus kemudian UNESA itu daya tampungnya ikom di kampus 1 itu daya 300. tampungnya 300 berbagai multi jalur, ada SNBP, SNBT sampai mandiri gitu ya. Terus habis itu programnya sampai internasionalisasi, bahkan di semester ini ya Pak ya ada yang ke Jeddah. Ke Jeddah magangnya, Jeddah. internshipnya. Magang di Jeddah guys. Kapan lagi kalian magang di luar negeri kalau nggak di Komunesa? Terus yang paling penting ini saya ulang lagi ya teman-teman, adalah tugas akhir. Tugas akhir nggak cuman skripsi, tapi juga tugas akhir bisa dikonversikan. Tadi mahasiswanya Ibu Vinda nulis buku, hobi nulis buku dari SMA, terus kemudian jadi skripsi, nggak usah nulis-nulis skripsi yang dengan metodologi dan teori yang kadang nggak nyambung, itu nggak ada lagi drama-drama itu. Wirausaha juga bisa ya Pak? Udah bisa. Jadi kalau dari SMA udah berwirausaha, itu bisa itu kemudian disiapkan untuk pengembangan bisnisnya dan betul. kemudian dikonversikan jadi mata kuliah. Tugas akhir. Tugas akhir, Betul. tugas akhir. Terus film bisa ya? Film boleh, bisa. Film Jadi boleh. film, iklan. Iklan. Buahnya ya? Iya, prestasi nasional internasional bisa dikonversi dari Presnas tadi. Oh. Selama menjadi mahasiswa PKM. Nah, itu penting sekali itu. Oh, PKM juga bisa. PKM bisa. Banyak ya guys, ternyata kalian itu luar biasa dan ini udah 6:11. Pesan-pesan untuk para calon mahasiswa yang ingin membidik ilmu komunikasi UNESA. Kita sekaligus membawa bendera ada ilmu komunikasi UNESA. Jadi UNESA saya ulangi ada 3 ilmu komunikasinya. Yang pertama dengan Korprodi Pak Anam, Dr. Anam, ini adalah ilmu komunikasi kampus 1 UNESA, letaknya di Ketintang. Kemudian yang kedua ada ilmu komunikasi kampus 5 Magetan, letaknya di Magetan. Itu Korprodinya Pak Danu. Kemudian yang ketiga yang baru buka ada sarjana terapan ilmu komunikasi, masuknya Fakultas Vokasi D4 Produksi Media, baru angkatan pertama Korprodinya Pak Hendro. Jadi ada 3 ya. Tapi sekarang yang kita akan jelaskan adalah Prodi Ilmu Komunikasi UNESA yang ada di kampus 1. Nanti next kita akan jelaskan yang lainnya. Nah, sekarang terakhir Pak Anam, pesan-pesan buat para siswa. Kalau mau masuk Prodi Ilmu Komunikasi UNESA jangan ragu-ragu untuk mencet pilihan 1. Nah, itu yang wajib kan gitu. Pilihan 1, Jelas dan padat ya. Jelas dan padat. Padat. Itu aja Oke. dan semangat, jangan putus asa. Pasti nanti kalau rezeki pasti dapat gitu kan. Oke. Advice dari orang tersabar setelah saya. Ketawa semua. Ini kalau ada yang tahu saya sabar atau tidak, silakan boleh ditulis. Saya paling sabar, lebih sabar daripada Ibu Vina. Terlihat kan dengan notasi-notasi yang saya ambil gitu kan. Beda dengan Oke. Tapi kami bersebelahan duduknya ya. Jadi kami sabarnya tertransfer gitu. Kalau Bu Vinda sarannya, karena sebagai Direktur Humas sekaligus dosen di Ilmu Komunikasi UNESA, saran buat para calon mahasiswa. Kalau Anda ingin masuk Prodi Ilmu Komunikasi, kita sudah punya lengkap sosmed ya, Iya, sosial media, betul. Departemen Ilmu Komunikasi. Di situ banyak experience yang dirasakan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi. Silakan nanti bisa untuk jadi bekal. Kalau misalkan aku masuk Prodi Ilkom, kira-kira aku akan jadi seperti apa. Oke. Kemudian website di Prodi Ilkom juga ada. Nah, tapi aku pengen ngasih satu tips lagi buat kalian yang ingin masuk Prodi Ilmu Komunikasi. Coba ngobrol dengan guru BK kamu dan juga teman-temanmu dalam satu sekolah itu kalau bisa hanya 2 Oke. yang masuk ke kampus yang Satu sama. prodi ya? Ya.
Jadi jangan sampai dalam satu sekolah itu masuk ke prodi Ilkom misalkan lebih dari 2, itu kompetisinya akan ketat. Mungkin triknya bisa yang 2 di Ilkom kampus 1, Satunya boleh di Magetan. kampus Magetan ada atau di 4-nya Boleh. gitu ya, disebar gitu betul. sama-sama. Soalnya kita saling mengajar Iya. juga ya. Jadi tetap aja ketemu sama kita semuanya. Oke, terima kasih. Gitu aja. Terima kasih ada 1000, saya recap, ada 1000, saya delok sih Mas. 1802 audiens dengan 7423 likes gitu ya. Terima kasih sudah datang dan kalian boleh komen di semua konten dari KC Media untuk siapa sih lagi yang harus diundang, Korprodi KC mana yang harus kita undang. Kalian beri komen atau DM ke kita. Sampai jumpa, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.